Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kau baik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya dan teman-teman saya akan melancarkan tes DAT. Nah, adik-adik sendiri sudah tahu belum tes DAT ini apa? Belum ada yang tahu ya? Tes DAT ini apa? Nah, tes DAT ini yaitu salah satu tes bakat yang sering digunakan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, ada yang tahu tidak tujuan dari dilaksanakan tes DAT ini? Tidak ada yang tahu ya? Nah, tujuan dilaksanakan tes DAT ini yaitu untuk memprediksi kinerja adik-adik semuanya dalam bekerja dan prestasi akademik adik-adik semuanya, sehingga nantinya pihak sekolah seperti SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi maupun pihak tempat adik-adik akan bekerja nanti seperti kantor, perusahaan, dan lain-lain bisa menyeleksi dan menjuruskan adik-adik semuanya dalam bidangnya sesuai bakatnya tadi. Nah, dalam tes DAT ini ada 5 subtes atau 5 macam tes. Yang pertama, tes kemampuan berpikir skolastik. Nah, tes ini terdiri dari 2 tes. Yang pertama, tes kemampuan berpikir verbal dan tes kemampuan berpikir numerikal. Nah, selanjutnya ada tes kemampuan berpikir abstrak, tes kemampuan berpikir mekanik, tes relasi ruang, dan tes kecepatan dan ketelitian kleriskal. Nah, waktu pengerjaan tes ini sangat singkat atau terbatas lah. Jadi nantinya saya harap adik-adik semuanya bisa mengerjakan dan mengisi semua tes ini dengan tepat dan teliti. Nah, nanti petunjuk tesnya itu seperti apa akan dijelaskan setelah bukunya diterima ya. Nah, sebelum saya dan teman-teman saya membagikan lembar jawaban kepada adik-adik semuanya, saya ingin bertanya nih, apakah ada adik-adik semuanya yang ingin izin ke belakang? Jika ada, saya persilahkan untuk ke belakang terlebih dahulu. Karena apa? Karena saat tes sudah berlangsung, adik-adik tidak diizinkan untuk izin ke belakang. Maka dari itu saya kasih kesempatan jika ada adik-adik yang ingin izin ke belakang, saya kasih kesempatan selama 10 menit. Nah, tidak ada yang izin ke belakang ya ini. Baiklah, kalau begitu teman-teman saya akan membagikan lembar jawaban kepada adik-adik semuanya. Lembar jawaban ini terdiri dari 6 lembar jawaban. Nah,
sudah mendapatkan semua lembar jawabannya kan? Jika ada yang belum mendapatkan lembar jawabannya, saya minta untuk angkat tangan agar teman-teman saya memberikan lembar jawabannya kepada kalian. Nah, sudah mendapatkan semua lembar jawabannya kan? Sekarang saya bantu untuk mengisi identitas adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita ambil lembar jawaban untuk tes skolastik yang kemampuan berpikir verbal. Nah, sudah semuanya kan? Sudah yang dipegang yang tes kemampuan berpikir verbal kan? Ya, kalau gitu saya akan membimbingnya. Nah, yang pertama isi nama adik-adik semuanya. Nah, setelah itu isi nomor pokok. Nomor pokok ini yaitu nomor absen adik-adik. Setelah itu kelas adik-adik. Nah, setelah itu asal sekolah adik-adik. Nah, setelah itu jurusan adik-adik IPA atau IPS atau bahasa. Nah, setelah itu tanggal tes. Berarti ini tanggal tesnya tanggal 3 April 2021. Jangan salah loh, ini tanggal tes bukan tanggal lahir. Tanggal lahir nanti di bawahnya. Nah, setelah itu isi tanggal lahir adik-adik. Nah, setelah itu jangan lupa pilih jenis kelamin adik-adik, laki-laki atau perempuan. Nah, sudah semuanya kan? Nah, selanjutnya isi lembar jawabannya lain. Isi identitas lembar jawabannya lain seperti yang saya contohkan tadi. Nah, sudah semuanya kan mengisi lembar jawabannya? Apa ada yang masih belum mengisi identitasnya? Sudah semuanya ya? Nah, sekarang saya dan teman-teman saya nantinya akan membagikan buku soal tes DAT ini. Nah, teman-teman saya nantinya akan membagikan buku soal tes DAT ini dalam posisi terbalik. Jadi, saya minta adik-adik semuanya jangan memegang ataupun membuka buku soal tes DAT tersebut sebelum ada arahan dari saya. Bisa dipahami kan? Ya, alhamdulillah kok bisa. Nah, adik-adik semuanya sudah mendapatkan buku soal tes DAT ini kan? Jika ada yang belum mendapatkannya, silakan angkat tangan dan nantinya teman-teman saya akan memberikan buku soal tes DAT ini kepada adik-adik semuanya. Nah, sudah mendapatkan buku soal tes DAT ini semuanya kan? Kalau begitu, sekarang ikuti dan perhatikan baik-baik instruksi dan arahan dari saya. Sekarang buka buku soal tes DAT ini halaman pertama. Di halaman pertama ada tes kemampuan skolastik. Petunjuk umum tes kemampuan skolastik ini yaitu tujuan tes ini adalah
Untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Jangan membuka buku tes ini sebelum ada arahan dari pengawas. Tes ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama, tes kemampuan berpikir verbal, dan bagian dua, tes kemampuan berpikir numerical. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-sekali Anda membuat tanda, coretan, atau lukisan atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu terbatas. Jika Anda tidak menyelesaikan tes ini dengan baik, sesuai waktu yang telah ditentukan, jangan berkecil hati. Anda bisa mengerjakan tes-tes lainnya, bagian-bagian lainnya maksudnya, dengan lebih baik lagi. Nah, yang pertama, bagian 1, yaitu tes kemampuan berpikir verbal. Pastikan terlebih dahulu lembar jawaban adik-adik semuanya yang di atas dan yang akan dipegang, yaitu lembar jawaban untuk tes kemampuan berpikir verbal. Sudah semuanya? Sudah ya? Nah, petunjuk pengerjaan tes kemampuan berpikir verbal ini, yaitu setiap soal dan tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya, kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda adalah melengkapi kata-kata yang hilang tersebut dengan salah satu di antara pasangan kata yang telah tersedia. Pilihlah pasangan kata yang paling tepat, sehingga jika kata pertama dan terakhir digabungkan, bisa menjadi kalimat yang masuk akal, tepat, dan sesuai. Bila Anda sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, dan E pada lembar jawaban kalian masing-masing. Contoh pertama, titik-titik berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan titik-titik. A. Gadis industri. B. Kaki musuh. C. Mengalir dan mengendarai. D. Minum nasi. E. Minum musuh. Jawabannya apa anak-anak? Adik-adik maksudnya. Ya benar ya, jawabannya yaitu D. Sehingga kalimat itu nantinya akan berbunyi, minum berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan nasi. Jadi setelah itu silanglah huruf silanglah huruf D pada lembar jawaban adik-adik semuanya. Nah, sudah paham kan?
Kalau sudah paham, tes ini nantinya ada 50 soal dan adik-adik diminta untuk mengerjakannya dalam waktu 25 menit. Bekerjalah secepat mungkin dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang suatu jawaban, pilihlah salah satu pasangan kata yang terbaik atau paling benar menurut pikiran Anda. Nah, sebelumnya saya kasih tahu, jika nanti adik-adik sudah selesai mengerjakan tes kemampuan berpikir verbal ini dan masih ada waktu, saya minta adik-adik tidak membuka halaman-halaman berikutnya dan mengerjakan tes berikutnya. Karena apa? Karena setiap tes nantinya berbeda lagi petunjuk pengerjaannya. Jadi alangkah baiknya jika adik-adik benar-benar sudah selesai dan masih ada waktu, silakan adik-adik bisa meneliti jawaban adik-adik. Nah, sudah paham kan? Sudah paham? Tes kemampuan berpikir verbal ini dimulai dari sekarang. Berhenti. Nah, waktu untuk pengerjaan tes kemampuan berpikir verbal telah selesai ya. Sekarang kita berpindah ke tes bagian 2, yaitu tes kemampuan berpikir numerikal. Nah, sebelumnya seperti tadi ya, pastikan lembar jawaban adik-adik yang di atas sendiri dan yang akan dikerjakan yaitu lembar jawaban tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan ada yang lain. Nah, sudah semuanya. Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan petunjuk pengerjaannya. Dalam tes ini ada 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu di antara kelima jawaban itu sebagai jawaban dari setiap soal. Dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dan lembar jawaban adik-adik yang sesuai menurut adik-adik sesuai dengan soal tersebut. Jika adik-adik tidak menemui jawaban yang benar, adik-adik bisa memilih jawaban E sebagai jawaban Anda. Pilihlah pilihan E yaitu semuanya salah. Untuk soal yang berarti tidak ada satupun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Buatlah perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecillah pecahan-pecahan sampai batas terendah. Nah, contoh soal. Jumlahkan 13 tambah 12. A 14, B 25, C 16, D 54, E semuanya salah. Jawabannya apa adik-adik? Ya, benar ya. Jawabannya B. Jadi berilah tanda silang pada huruf B di lembar jawaban adik-adik semuanya. Nah, sudah paham kan tes kemampuan berpikir numerikal ini? Jika sudah paham, tes ini nantinya adalah 40 soal dan adik-adik diminta untuk mengerjakannya dalam waktu 35 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Nah, seperti tadi ya, jika waktu belum habis dan pekerjaan adik-adik sudah selesai, saya minta jangan mengerjakan
atau membalik-balik halaman berikutnya, karena setiap tes nantinya arahnya akan berbeda. Jadi tunggu aba-aba dari saya baru mengerjakan tes berikutnya. Jadi jika masih ada waktu, lebih baik adik-adik meneliti jawaban adik-adik. Nah, sudah kan? Kalau begitu, tes kemampuan berpikir numerikal ini dimulai dari sekarang. Berhenti. Nah, waktu untuk pengerjaan tes kemampuan berpikir numerikal telah selesai ya. Sekarang kita berpindah menuju tes selanjutnya, yaitu tes kemampuan berpikir abstrak. Sebelumnya seperti tadi ya, pastikan lembar jawaban adik-adik yang paling atas dan yang akan dikerjakan yaitu tes kemampuan berpikir abstrak. Jangan ada yang lainnya. Nah, sudah semuanya kan? Kalau begitu, saya jelaskan petunjuk umumnya. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh Anda mengerti dan memecahkan soal-soal yang tidak berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau angka-angka, tetapi yang berupa gambar atau pola tertentu. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh pengawas. Jangan sekali-sekali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku ini harus dibuat pada lembar jawaban Anda. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya bekerja lebih baik lagi. Nah, petunjuk cara mengerjakannya. Dalam tes ini, Anda akan mendapatkan sederetan pola atau gambar seperti terlihat pada contoh di bawah ini. Setiap deretan merupakan suatu masalah. Ada dua macam deretan, yaitu di sebelah kiri deretan yang terdiri dari 4 gambar yang disebut deretan soal. Di sebelah kanan deretan yang terdiri dari 5 gambar yang disebut deretan pilihan jawaban. Keempat gambar dari deretan soal itu merupakan urut-urutan. Anda diminta memilih salah satu di antara 5 gambar soal yang berada di deretan sebelah kanan, itu di deretan pilihan jawaban, yang akan merupakan gambar berikutnya seandainya gambar deretan soal itu dilanjutkan. Contoh, perhatikanlah gambar-gambar garis dalam deretan soal itu. Semakin condong ke kanan. Dalam kotak pertama, garis itu berdiri tegak. Dan bila Anda berpindah dari kotak kiri ke kotak kanan, maka garis-garis itu semakin condong. Dalam kotak kelima, garis itu akan terlihat datar. Yang manakah di antara 5 gambar garis
dari deretan pilihan jawaban yang dapat merupakan kotak kelima dari deretan soal itu. Ya, jawabannya ada kotak D ya. Jadi, untuk menjawab soal itu, Anda tidak boleh memberi tanda atau coretan apapun pada buku tes ini. Berikan jawaban Anda pada lembar-lembar tes sendiri dengan cara memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah gambar yang merupakan jawaban soal yang bersangkutan. Untuk contoh soal tadi, jawaban yang benar adalah huruf D. Jadi, silanglah huruf D pada lembar jawaban kalian masing-masing. Nah, sudah paham kan tes kemampuan berpikir abstrak ini? Jika sudah paham, Anda akan diberikan waktu selama 25 menit untuk mengerjakan seluruh soal tes kemampuan berpikir abstrak ini. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin tentang suatu jawaban, ambillah salah satu pilihan jawaban yang terbaik atau paling benar menurut pekerjaan Anda. Menurut perkiraan Anda maksudnya. Jawaban tes kemampuan berpikir abstrak dimulai dari sekarang. Berhenti. Nah, untuk pengerjaan tes kemampuan berpikir abstrak telah selesai ya. Sekarang kita berpindah ke tes kemampuan berpikir mekanik. Nah, pastikan sekali lagi lembar jawaban kalian yang di atas meja atau yang akan kalian isi yaitu tes kemampuan berpikir mekanik. Jangan ada lembar jawaban yang lainnya. Nah, sudah semuanya kan? Jika sudah, saya akan menjelaskan petunjuknya. Petunjuk umum tes berpikir mekanik ini sama dengan tes-tes sebelumnya, yaitu tujuan tes ini adalah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh pengawas. Jangan sekali-sekali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban kalian masing-masing. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh setiap penjelasannya. Bekerjalah secara cepat dan seteliti mungkin. Sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal ini dengan baik sesuai waktu yang telah ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, silahkan lakukan dengan baik, selebih baik mungkin dari tes ini. Nah, petunjuk pengerjaannya. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X memperlihatkan gambar dua orang pria yang membawa bagian dari mesin di atas sebuah papan. Pertanyaannya,
Orang manakah yang merasakan beban yang lebih berat? Apabila sama berat beban yang dirasakan, berilah tanda silang pada huruf C. Jawabannya adalah B. Yang merasakan beban lebih berat, yaitu yang B. Karena letak beban itu lebih dekat kepadanya bila dibandingkan dengan A. Karena itu, pada lembar jawaban Anda harus memberi tanda silang pada huruf B. Nah, sudah paham kan terkait tes kemampuan berpikir mekanik ini? Jika sudah paham, adik-adik semuanya akan diberi waktu selama 10 menit untuk mengerjakan tes kemampuan berpikir mekanik ini. Maaf, salah. Maksud saya selama 40 menit untuk mengerjakan tes kemampuan berpikir mekanik ini. Jadi, bekerjalah sebaik mungkin, secepat mungkin, dan seteliti mungkin. Nah, tes kemampuan berpikir mekanik dimulai dari sekarang. Berhenti. Nah, untuk mengejar tes kemampuan berpikir mekanik sudah selesai ya. Silakan kita saat ini beralih menuju tes berikutnya, yaitu tes relasi ruang. Nah, pastikan lagi lembar jawaban adik-adik semuanya yang di atas meja dan yang akan diisi, yaitu lembar jawaban untuk tes relasi ruang. Sudah semuanya ya? Nah, petunjuk umum. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Jangan membuka buku tes ini sebelum ada apa-apa dari petugas. Jangan sekali-kali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan, atau tulisan apapun dalam buku tes ini. Upayakan buku tes ini tetap bersih seperti semula. Jawaban-jawaban adik-adik semuanya dibuat di lembar jawaban adik-adik semuanya. Apa yang diminta kepada saudara akan selalu diterangkan sebelumnya. Jadi, perhatikan sungguh-sungguh penjelasan dari petugas. Bekerja dengan cepat dan seteliti mungkin. Sebab untuk mengerjakan tes-tes ini, adik-adik semuanya diberikan waktu terbatas. Jika saudara tidak dapat mengerjakan sebaik mungkin sesuai waktu yang telah ditetapkan, jangan berkecil hati. Adik-adik bisa bekerja dan memperbaikinya di tes berikutnya. Nah, petunjuk cara mengerjakannya. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah
memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah dua buah contoh berikut ini. Contoh pertama, yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas, A, B, C, atau D, yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Tampak dengan jelas bahwa A atau B bukannya terbentuk dari pola itu. Keduanya tidak cocok dengan bentuk polanya dan ukurannya. C adalah yang betul, sebab cocok bentuk dan ukurannya. Sedangkan D tidak cocok bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu, berilah tanda silang C pada lembar jawaban adik-adik semuanya. Nah, ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan tes ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan jalan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda lain di dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes yang terdiri dari 60 soal ini, disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin. Jika sedang mengerjakan sesuatu soal, saudara kurang begitu yakin, pergunakanlah tafsiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Nah, sudah paham kan? Kalau sudah, tes relasi ruang ini dimulai dari sekarang. Berhenti. Nah, untuk tes relasi ruang ini telah selesai ya waktu pengerjaannya. Sekarang kita beralih ke tes kecepatan dan ketelitian klerikal. Pastikan lembar jawaban yang di atas meja adik-adik semuanya, dan yang akan diisi yaitu lembar jawaban untuk tes kecepatan dan ketelitian klerikal ini. Sudah ya? Nah, petunjuk umumnya. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui kecepatan dan ketelitian Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat diperlukan di kantor-kantor, laboratorium-laboratorium, toko-toko, dan di tempat kerja yang lainnya yang memerlukan kecepatan dan ketelitian. Jangan membuka buku tes ini sebelum ada arahan dari pengawas. Jangan sekali-kali Anda membuat coretan, tulisan di dalam buku ini. Upayakan buku soal ini tetap dalam keadaan bersih. Jawaban-jawaban adik-adik semuanya bisa dituliskan di lembar jawaban yang telah diberikan. Apa yang harus Anda kerjakan akan selalu diberi arahan sebelumnya. Jadi usahakan perhatikan arahan-arahan atau penjelasan yang akan diberikan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, karena dalam pengerjaan tes ini akan diberi waktu terbatas. Nah,
Jika dalam pengerjaan tes ini adik-adik kurang maksimal terkait dengan waktu yang tadi diberikan, adik-adik tidak boleh berkecil hati. Silakan adik-adik melanjutkan usahanya di tes lainnya. Nah, petunjuk cara mengerjakan. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan dan ketelitian Anda dalam membandingkan pasangan-pasangan huruf dan angka-angka. Oleh karena itu, soal-soal dalam tes ini terdiri dari pasangan huruf dengan huruf, huruf dengan angka, atau angka dengan angka. Huruf-huruf tersebut kadang-kadang merupakan huruf besar, kadang-kadang merupakan huruf kecil. Setiap soal terdiri dari 5 pasangan huruf atau angka yang dimaksud. Salah satu dari kelima pasangan tersebut digarisbawahi dan lembar jawaban pasangan-pasangan huruf atau angka-angka di setiap soal dicetak kembali, akan tetapi dengan urutan yang berbeda. Cara mengerjakan tes ini adalah dengan mencari pasangan huruf dan angka yang bergaris bawah dari tiap soal di buku tes ini. Kemudian menemukan pasangan huruf atau angka yang serupa dengan pasangan huruf atau angka yang bergaris bawah di buku tes untuk tiap soal yang bersangkutan. Bila Anda mengerjakan bagian 1 sebelum waktu yang disediakan berakhir, berusahalah kembali pekerjaan Anda dan meneruskan ke bagian 2 sebelum diperintahkan. Untuk mengerjakan tiap bagian terdiri dari 100 soal ini, disediakan waktu sebanyak 3 menit. Bekerja secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin mengenai suatu jawaban, ambillah salah satu pilihan jawabannya terbaik atau paling benar menurut pikiran Anda. Nah, tes kecepatan dan ketelitian garis kali ini dimulai dari sekarang. Berhenti. Nah, untuk pengerjaan tes kecepatan dan ketelitian garis kali ini telah selesai ya. Adik-adik diminta untuk memasukkan semua lembar jawabannya tadi ke dalam buku soal tes dan nantinya ditaruh di atas meja saja. Nantinya teman-teman saya yang akan mengambilinya. Nah, buku tes dan lembar jawaban adik-adik semuanya telah dikumpulkan oleh teman-teman saya. Baik, kalau begitu tes adik-adik pada pagi hari ini telah selesai. Saya dan teman-teman saya berterima kasih atas partisipasinya adik-adik semuanya dalam mengikuti tes adik ini. Silakan melanjutkan aktivitas lainnya, boleh pulang dan boleh ngapain aja. Saya dan teman-teman saya mengucapkan dan memohon maaf jika ada salah kata saat dalam melancarkan tes ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.